Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah Mencari Ibu. Ada banyak ajaran-ajaran yang diberikan Tuhan ke bumi ini untuk kita mengetahui hal-hal surgawi. Salah satunya adalah mengenai keberadaan ibu. Ibu adalah ibu yang memberikan hidup bagi anak-anaknya. Kasih seorang ibu adalah kasih yang tidak bersyarat kepada anak-anaknya, bukan? Ketika kita berkata tentang dunia yang sangat baik dan masa depan yang terang, mari kita jadikan dunia penuh dengan hidup dan kasih. Sering dikatakan seperti itu. Di belakang kata hidup dan kasih ada ibu. Kita tidak dapat belajar kehidupan tanpa ibu. Kita tidak dapat merasakan kasih apapun. Itulah kehidupan manusia. Setan mencoba menghancurkan dunia yang penuh dengan hidup dan kasih, dan menciptakan dunia yang penuh dengan kebencian, dan yang gelap, dan yang sementara. Tugas terutama dia di bumi ini adalah selalu mengajarkan manusia bahwa tidak ada Tuhan Ibu. Karena jika tidak ada ibu, kehidupan akan lenyap dan kasih akan lenyap. Keberadaan ibu merupakan bukti keberadaan dunia yang penuh dengan kasih dan waktu yang kekal, bukan? Siapa yang harus ada di dalam dunia di mana kasih dan hidup melimpah? Seharusnya ada ibu. Bapa Surgawi sudah datang ke bumi ini dan menyatakan keberadaan ibu kepada kita, anak-anaknya. Kita semua sudah tahu kata ini. Elisa mengikuti Elia, Yosua mengikuti Musa, Petrus mengikuti Yesus, dan aku mengikuti ibu. Melalui kata ini, Bapa sepenuhnya membuka keberadaan ibu surgawi dan mengajarkan kita tentang hal itu. Jadi, kita perlu mengetahui keberadaan Tuhan dan mengerti dunia di mana Tuhan berdiam adalah dunia dari kasih dan dunia dari hidup yang kekal. Siapa yang harus ada untuk dunia dari kasih dan hidup dijadikan? Ibu harus ada. Demikian juga kerajaan surga. Memang, kerajaan surga tempat yang sangat bagus. Tetapi, apakah hanya tempat itu sendiri bisa memberikan kebahagiaan dan kegembiraan? Seharusnya ada seseorang yang bisa membuat kebahagiaan, kegembiraan, dan kasih melimpah di dunia itu setiap hari. Karena ada Tuhan Ibu yang mengawasi kasih dan hidup di kerajaan surga. Kerajaan surga tetap seperti kerajaan surga, bukan? Mari kita baca Hosea pasal 6 ayat 1. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Itu maksudnya, kita harus mengenal Tuhan dengan benar, bukan? Mari kita baca ayat 5. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaran nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ketika kita mengenal Tuhan, kita bisa menghargai kerajaan surga dan merindukannya. Saudara-saudari, mencintai kampung halaman, bukan? Bukankah Anda pulang kampung waktu liburan? Kenapa Anda mencintai kampung halaman Anda? Bukan karena kampung halaman itu sendiri tempat yang dicintai. Di kampung halaman ada ayah dan ibu Anda. Teman-teman Anda
yang sudah Anda bermain bersama, dan tetangga-tetangga Anda. Maka pada hari liburan, Anda mau pulang ke kampung Anda, bukan? Di dalam Hosea pasal 6, tertulis bahwa kita perlu mengenal Tuhan. Alkitab berkata bahwa kita harus mengenal Tuhan. Untuk kita mengenal Tuhan, Dia sudah menciptakan beragam sistem dan yang lainnya di bumi ini sebagai bayangan dan gambaran dari apa yang ada di surga. Bukankah begitu? Mari kita baca Roma pasal 1. Pasal 1 ayat 18. Kita baca. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Keilahian Tuhan yang tidak nampak akan nampak jelas melalui apa? Melalui karya Tuhan sejak dunia diciptakan. Maksudnya, melalui segala hal yang sudah diciptakan Tuhan, keilahiannya akan nampak. Pada hari ini, saya telah melihat cerita keluarga Bebek. Anda tahu Bebek yang berimigrasi, bukan? Bebek itu menetaskan anaknya dan membawa berjalan. Di sana, ada parit dengan jeruji besi yang berada di pinggir jalan, bukan? Karena ibu Bebek itu melompat dari jalan itu, anak-anak juga ikut melompat. Lalu mereka jatuh ke dalam parit melalui lubang kecil jeruji besi itu. Terkecuali 2 ekor anak bebek. Semuanya jatuh ke dalam parit itu. Ibu Bebek itu bingung harus melakukan apa dan hanya berteriak di sekeliling parit. Mobil polisi lewat dan minggir. Mereka melihat ibu Bebek terus berteriak ke arah jeruji besi itu. Mereka melihat ke bawah jeruji besi itu dan menemukan anak-anak bebek jatuh. Lalu mereka menanggalkan jeruji besinya dan mengambil anak-anak bebek dari parit. Kemudian ibu Bebek kelihatannya bahagia dan membawa anak-anaknya ke air. Sambil menonton ini, saya menyadari Tuhan telah menciptakan semua hati ibu sama saja. Ibu Bebek itu bingung dan panik karena khawatir akan kehilangan anak-anaknya yang terjatuh ke dalam parit. Menonton itu, saya teringat Ibu Surgawi yang bersama dengan kita di bumi ini untuk membawa kita ke kerajaan surga tanpa terkecuali satu orang pun. Tuhan sudah membuat keilahiannya, kekuatannya, kasihnya, dan sifatnya yang tidak kelihatan bisa dipahami melalui segala hal yang sudah diciptakannya. Dia membuat manusia mengerti hati itu melalui segala sesuatu yang sudah diciptakannya. Kita bisa mengerti hati ibu kita, ibu dari ibu kita, kalau kita kembali ke masa lalu sampai awal kehidupan. Kita bisa mengerti hati Hawa, bahkan hati Tuhan Ibu yang sudah menciptakan Hawa. Hati Ibu Surgawi sudah diturunkan kepada semua ibu sampai hari ini. Tuhan sudah menciptakan semua ibu di dunia, melahirkan anak-anaknya, mengasihi mereka dan merawat mereka. Melalui semua perbuatan ibu itu dan melalui semua hal dari dunia yang kelihatan ini, Tuhan sudah membiarkan kita bisa mengetahui dunia yang tidak kelihatan. Kita baca ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Tuhan telah menciptakannya untuk memberitahukannya. Semua manusia mau masuk ke dalam kerajaan surga, mau menerima hidup yang kekal dan menerima kasih yang kekal. Apakah makna yang mendalam di belakang semua ini? Siapakah yang sebenarnya mereka cari? Mencari ibu. Adakah orang yang membenci kasih? Tidak ada.
Adakah orang yang membenci hidup? Tidak ada seorang pun yang membencinya. Di antara segala hal yang sudah diciptakan oleh Tuhan, di manakah kasih dan hidup ditaruh? Di dalam ibu. Tuhan sudah menaruh kasih dan hidup di dalam ibu. Jadi, semua manusia sedang mencari siapa tanpa disadari. Mereka semua mencari ibu. Orang-orang yang belum menemukan ibu masih mengembara di tengah kejahatan. Mereka yang sudah menemukan ibu, semakin hari semakin hidup di dalam air kehidupan. Kehidupannya semakin lama semakin kudus, bukan? Itulah sebabnya di dalam Wahyu pasal 22, Tuhan berfirman, "Barang siapa yang mau, hendaklah datang kepadaku." Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 17. Pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Bukankah roh dan pengantin perempuan memanggil mereka datang? Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Kesimpulan 66 buku Alkitab seperti berikut. Hanya ketika kita menemukan Bapa dan Ibu, bisa berkata, kita sudah menemukan semua kebenaran, pengetahuan dan hikmat yang harus kita pelajari dari Alkitab. Jadi roh dan pengantin perempuan berkata di dalam pasal terakhir dari Alkitab, "Barang siapa yang mau, datanglah." Di sini, roh adalah Tuhan Bapa dan pengantin perempuan adalah Ibu Surgawi, bukan? Anak-anak surgawi pernah hidup tanpa mengingat Bapa dan Ibu Surgawi. Kita bisa belajar dari firman Kejadian bahwa sudah ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dari mulanya. Mari kita baca Kejadian pasal 1. Ayat 26 kita baca. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Tuhan sudah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, untuk mereka berkuasa atas segala hal yang ada di bumi ini. Melalui ini kita bisa menemukan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu ada bersama, bukan? Sekali lagi ayat 26. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Tuhan menyebut menurut gambar dan rupa kita, bukan menurut gambar dan rupa aku. Tuhan yang telah menciptakan manusia menyebut dirinya kita. Tuhan yang berkata, "Baiklah kita," menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, bukan? Itu berarti ada Tuhan yang bergambar laki-laki dan Tuhan yang bergambar perempuan, bukan? Semua umat manusia memanggil Tuhan bergambar laki-laki sebagai Tuhan Bapa. Memanggil sebagai siapa kepada Tuhan yang bergambar perempuan? Tentu saja Tuhan Ibu. Sebelum jiwa kita diciptakan, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu sudah ada dan menciptakan semua manusia menurut gambar mereka. Dan mereka berdua masih bekerja untuk penciptaan sampai sekarang, seperti yang telah dituliskan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17. Anak ini masih kekurangan kasih. Ia membutuhkan 1% lagi kasih. Mari kita berikan kasih kepadanya. Anak ini kekurangan pengetahuan akan Tuhan. Mari kita berikan lebih banyak pengetahuan kepadanya. Anak ini kurang tahu cara berbagi. Mari kita berikan belas kasihan kepadanya. Anak ini kurang tahu bagaimana caranya bersatu. Mari kita berikan hati untuk bersatu. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu masih bekerja bersama.
untuk menciptakan baik bentuk luar kita maupun bentuk dalam kita, yaitu jiwa kita supaya kita benar-benar mirip Tuhan. Sekarang, proses ini masih dilanjutkan. Bagi kita, ada Bapa dan Ibu. Kerajaan surga adalah suatu kerajaan yang penuh dengan kasih dan hidup. Apa maksudnya penuh dengan kasih dan hidup? Kita bisa berkata bahwa ketika ada seseorang yang memberikan kasih dan hidup itu, di situ penuh kasih dan hidup, bukan? Ketika Anda pulang kampung, tetapi tidak ada ayah dan ibu Anda. Tetapi jika yang ada rumah saja, apakah mau pulang ke kampung halaman? Ketika ada seseorang yang memberi kebahagiaan kepada kita, bukankah kita mau pulang ke kampung? Kita tidak boleh melupakan Ibu Yerusalem Surgawi yang memberi kasih dan hidup kepada kita. Banyak penyair dan sastrawan di dunia ini sering menuliskan tentang kasih dan hidup, walaupun mereka samar-samar tahu tentang dunia yang sempurna, penuh kasih dan hidup, dan samar-samar tahu bahwa Dia yang membuat itu. Sebenarnya, siapakah yang harus kita cari? Inilah alasannya mengapa kita harus mencari Ibu. Kita seharusnya pulang ke Sion, mencari Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, bukan? Tuhan telah mengajarkan tentang masalah ini di dalam Wahyu pasal 7. Kita baca pasal 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Mereka berdiri di hadapan tahta Tuhan. Itulah bukti mereka sedang di kerajaan surga. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka. Menuntun mereka kemana? Ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tuhan menghapus segala air mata dari mata mereka di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4 juga. Di sini dikatakan tentang apa yang akan terjadi di dunia yang tidak ada lagi maut, ratap tangis, dan duka cita. Ketika kita dituntun ke mata air kehidupan, siapakah yang akan menuntun kita ke sana? Anak domba, yaitu Kristus. Ketika Yesus yang datang kedua kali menuntun kita ke mata air kehidupan, semua air mata kita akan dihapus, dan maut tidak ada lagi, ratap tangis dan duka cita pun tidak ada lagi. Dia akan menuntun kita ke dunia itu. Inilah ajaran Alkitab kepada kita. Mata air kehidupan itu melambangkan siapa? Mari kita baca Zakaria pasal 14 ayat 7. Tetapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan. Dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari mana? Mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke Laut Timur, dan setengah lagi mengalir ke Laut Barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Di manakah sumber air kehidupan? Yerusalem. Hanya ketika Tuhan menuntun semua manusia ke air kehidupan, semua air mata akan dihapus dari mata kita. Itulah sebabnya kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sekarang, kita mengetahui keberadaan sumber air kehidupan Yerusalem baru. Sifat apakah yang ada di dalamnya? Kita harus mengetahui ini dengan baik. Melalui segala makhluk hidup, kita bisa mengerti seberapa besar kasih ibu terhadap anak-anaknya. Hanya dengan melihat dia menjaga anaknya, kita bisa mengerti itu. Walaupun dalam bahaya, siapa yang mencoba melindungi anaknya daripada bahaya? Ibu. Bukankah ibu
adalah seorang yang selalu berkorban untuk anak-anaknya. Dia memiliki kasih yang sangat agung dan besar, karena dia sudah melahirkan anaknya. Di dalam Zakaria pasal 14 ayat 8, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Anak domba menuntun kita ke Yerusalem, berarti bahwa Tuhan Ansang Hong, Kristus yang datang kedua kali, anak domba membuat kita mengenal siapa. Dia membuat kita mengenal ibu. Tanpa Bapa memberitahukan tentang ibu surgawi kepada kita, apakah kita bisa mengenal ibu surgawi? Tidak mungkin. Oleh karena itu, Nabi Yesaya sudah berkata apa di dalam Yesaya pasal 62? Tuhan menegakkan siapa? Tuhan akan menegakkan Yerusalem dan menyatakannya kepada semua orang di dunia sampai dia menjadi kemasyhuran di bumi. Alkitab sudah berkata bahwa Tuhan pasti akan melakukan itu. Di dalam Roma pasal 5 tertulis, Adam adalah gambaran Dia yang akan datang. Adam melambangkan Kristus di dalam sejarah hidup Adam. Siapakah yang memberi nama Hawa? Siapakah yang membuktikan inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku? Sama jugalah dengan Bapa. Seperti anak domba yang menuntun kita ke mata air kehidupan, Tuhan sudah melakukan segalanya. Bukan hanya itu saja. Menurut Zakaria pasal 14, air kehidupan itu mengalir dari Yerusalem. Dan menurut Yehezkiel pasal 47, air kehidupan itu mengalir dari bait Tuhan. Mari kita baca Yehezkiel pasal 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Di sini dikatakan bahwa air itu mengalir dari bait suci. Jadi, apa hubungan antara Yerusalem dan bait suci? Mungkin Anda bingung akan hal ini. Ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari mana? Mendapat air dari tempat kudus itu. Air yang disebutkan di Yehezkiel pasal 47 adalah air kehidupan. Tempat mengalirnya air ini adalah bait suci. Tadi, di Zakaria pasal 14 dikatakan air itu mengalir dari Yerusalem. Tetapi di sini, air itu mengalir dari bait suci. Jika begitu, tempat kudus melambangkan siapa? Melambangkan Tuhan. Yohanes pasal 2, Yeremia pasal 17, dan Yehezkiel pasal 11 memberi kesaksian tentang Tuhan, bahwa tempat kudus bermaksud Tuhan. Mari kita pastikan itu. Yehezkiel pasal 11 ayat 16 kita baca. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa, dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi apa? Menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka, di negeri-negeri di mana mereka datang. Tempat kudus melambangkan Tuhan. Mari kita pastikan itu melalui Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 12. Tahta kemuliaan, luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita, ya pengharapan Israel, Tuhan. Tuhan adalah apa bagi kita? Tempat bait kudus kita. Dan air kehidupan mengalir dari mana? Mengalir dari Yerusalem. Air itu mengalir dari tempat kudus, bait suci. Bagaimanapun, kedua-duanya menjelaskan dengan arti yang sama, bukan? Mari kita baca sekali lagi Yehezkiel pasal 47. Di Yehezkiel pasal 47, air kehidupan mengalir dari bait suci, yaitu mengalir dari Tuhan. Mari kita lihat air itu berperan sebagai apa terhadap semua umat manusia dan apa efek dari air itu. Mari kita baca ayat 6.
Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bayi Yordan, dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi apa? Menjadi tawar." Air yang mengalir dari bait suci menjadi lebih dalam dan dalam. Ketika orang itu mengukur 1000 hasta, dan 1000 hasta lagi, dan mengukur 1000 hasta lagi, dan lagi. Awalnya, air yang mengalir dari bait suci itu hanya sedikit. Tetapi, semakin lama, semakin banyak air itu, sehingga menjadi sungai yang dalam, dan akhirnya sungai itu mengalir ke laut. Di Wahyu pasal 17, laut melambangkan dunia, di mana manusia sedang tinggal dan hidup, bukan? Sesudah air itu mengalir ke dunia, apa yang akan terjadi kepada manusia? Mari kita lihat perubahan apa yang terjadi melalui ayat 7. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Bayi Yordan, dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu?" Sungai apa? Sungai air kehidupan itu mengalir. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan bagaimana? Akan hidup. Di sini, segala makhluk yang mendapat air kehidupan itu akan menjadi hidup. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana bagaimana? Semuanya di sana hidup. Jadi, anak domba itu menuntun kita ke mata air kehidupan, bukan? Dia menuntun kita untuk mengetahui Ibu Yerusalem surgawi, mata air kehidupan. Tuhan menjelaskan kasih Ibu surgawi yang tak terbatas dan semua kerja kerasnya untuk memberikan kepada kita kehidupan. Ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya, di antara sangat banyak hal, rawa-rawa dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari mana? Air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Daunnya menjadi obat apa? Untuk menyembuhkan kematian, obat untuk memberikan hidup yang kekal. Di dalam ayat selain dari ini, air kehidupan itu mengalir dari tempat lain. Wahyu pasal 22 ayat 1 kita baca. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Air kehidupan itu mengalir dari tahta Tuhan dan tahta anak domba. Jadi mari kita cari tahu pada akhirnya, siapakah yang dimaksud dengan tahta Tuhan. Tolong buka Yeremia pasal 3. Pasal 3 ayat 17 kita baca. Pada waktu itu, siapakah yang disebut tahta Tuhan? Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Di sini, siapakah yang digambarkan sebagai tahta Tuhan? Yerusalem. Jadi di Wahyu pasal 22 tertulis, sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta anak domba dari Yerusalem. Di Zakaria pasal 14 tertulis, air kehidupan mengalir dari Yerusalem. Yehezkiel pasal 47 tertulis,
air kehidupan mengalir dari tempat kudus. Melalui ketiga ayat-ayat itu, Tuhan mengajar kita bahwa air kehidupan mengalir dari Yerusalem. Pada akhirnya, Tuhan, Anak Domba, menuntun kita kepada air kehidupan, Ibu Yerusalem surgawi. Artinya, Tuhan menuntun kita kepada Ibu. Itu maksudnya kita dapat mengenal Ibu, bukan? Sesudah itu, Tuhan akan menghapuskan semua air mata dari mata kita. Dan kita akan pulang ke kampung halaman surgawi kita bersama dengan Ibu. Waktu itu, kita akan menikmati waktu yang abadi, tanpa maut, tanpa ratap tangis, dan tanpa duka cita. Bukankah begitu? Hanya ketika Ibu berdiam di bumi ini, dunia yang penuh dengan kasih dan hidup bisa diwujudkan, bukan? Kita masih memiliki gaya hidup yang sudah kita pelajari dari dunia yang penuh dengan dosa ini. Semuanya ini sedikit demi sedikit dibuang dan dibasuh di dalam Ibu, agar kita membangun sifat yang sempurna sebagai anak-anak Tuhan. Bukankah kita semuanya harus pulang kembali ke kerajaan surga, tanah air abadi yang hilang? Kita membaca satu firman lagi, walaupun kita sudah sering membaca ini, Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Kita menjadi anak-anak janji, sama seperti Ishak, karena ibu bersama dengan kita, bukan? Jadi, kita dengan mutlak membutuhkan ibu. Sekarang, semua orang di dunia mencari ibu dan kembali ke pelukannya. Jalan untuk mencari ibu adalah jalan mencari kerajaan surga. Di jalan ke surga, kita harus bertemu ibu yang berdiam di bumi ini. Mari kita bantu semua manusia mencari jalan untuk bertemu ibu. Supaya kemanapun air kehidupan dari Yerusalem mengalir, semuanya akan hidup. Dan laut yang mati dan makhluk mati bisa hidup. Saya meminta semua saudara-saudari ikut serta dalam pekerjaan berkarunia yang hebat ini berlanjut. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.